Mandarin beli celana, jangan lupa membayarnya. Jika hadirin ingin bahagia, maka jawablah salam saya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila sabilis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram wal Mukarramah, Sayhi wa Saykhuna, guru kita semua selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Hasanah yang mudah-mudahan selalu ada dalam berkah. Dan tak lupa yang saya hormati dan yang saya cintai, para santriyin santriyah Nurul Iman Al-Hasanah yang selalu mengkaji kitab Alfiyah dan Jurumiyah, selalu dibaca dan dimutalaah, terkadang dibawa tidur dan terkena acah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu nafi wal barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang maha pengasih dan tak pilih kasih, yang maha tahu tanpa diberitahu. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam rahmat dan magfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yang menjadi rahmatan lil alamin, ialah ya Muhammad ibni Abdillah, anta ya Rasulullah, anta ya Habiballah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya rangkai menjadi beberapa kalimat, yakni sedekah membawa selamat. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyaknya fadilah dan keutamaan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain atau dinamakan dengan sedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang ia kehendaki. Allah maha luas, maha mengetahui. Bisa kita ambil dari penggalan ayat tersebut bahwa jika kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain dengan niat karena tulus ridho lillahi ta'ala, maka pahalanya sama dengan 1 berbanding 100. Besar tidak hadirin? Oleh karena itu, marilah kita bersedekah dengan sesuai syariat Islam. Janganlah sedekah karena hanya ingin dilihat, dipuji dan disanjung. Karena setiap amalan yang bukan didasari karena untuk mencari ridho ilahi, maka semuanya akan menjadi mati ataupun sia-sia. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala, yang artinya sedekah itu dapat mencegah dari balai. Sesuai yang tertera pada kisah zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang mana di samping rumahnya terdapat pohon yang sangat besar sekali. Di atas pohon tersebut terdapat sarang burung merpati beserta anak-anaknya. Kemudian istrinya pun menyuruh suaminya untuk memanjat pohon dan mengambil anak merpati itu. Lantas suaminya pun melakukannya. Sang induk merpati pun mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil dan mengundang laki-laki tersebut untuk bertobat kepadanya.
Laki-laki itu pun berjanji kepada Nabi Sulaiman bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Suatu ketika istrinya pun kembali menyuruh suaminya untuk memanjat dan mengambil anak merpati lagi. Lalu suaminya pun berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi." Lantas istrinya pun menjawab kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah kamu menyangka bahwa Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu dan merpati itu? Sedangkan ia selalu sibuk dengan pekerjaan urusan kerajaannya." Istrinya pun tak henti-henti memunjuk suaminya, hingga akhirnya suaminya pun terbujuk oleh rayuan istrinya. Seperti biasa, ia memanjat pohon dan mengambil anak merpati lagi. Kedua kalinya induk merpati menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman pun menjadi marah karenanya. Lalu Nabi Sulaiman memanggil dua setan, yang mana dua setan tersebut satu berasal dari penjuru barat dan satu lagi berasal dari penjuru timur. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada setan tersebut, "Wahai setan, aku perintahkan kepadamu untuk menjaga pohon itu. Dan apabila laki-laki tersebut mengambil anak merpati lagi, maka raihlah kedua kakinya dan jatuhkanlah dia dari pohon tersebut." Kedua setan itu pun lalu pergi dan bergegas untuk menjaga pohon itu. Suatu ketika induk merpati pun beranak lagi. Laki-laki itu pun sudah bersiap untuk memanjat pohon, namun ketika dia akan memanjat pohon, datanglah sang pengemis mengutuk pintu rumahnya. Lalu suaminya pun menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu kepada sang pengemis tersebut. Lalu istrinya berkata kepada sang pengemis, "Wahai pengemis, aku tidak punya apa-apa." Suaminya pun turun dan mengambil segenggam gandum dan diberikannya kepada sang pengemis. Setelah ia memberikannya, lalu ia kembali memanjat pohon dan mengambil anak merpati lagi. Ketiga kalinya induk merpati mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman semakin marah dan memanggil dua setan, yang mana setan tersebut sudah diberi tugas oleh Nabi Sulaiman untuk menjaga pohon itu. Lalu kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada dua setan tersebut, "Wahai setan, mengapa kamu sudah mengkhianatiku?" Lantas kedua setan itu pun menjawab kepada Nabi Sulaiman, aku tidak sama sekali mengkhianatimu Nabi Sulaiman. Kami terus berusaha untuk menjaga pohon itu. Hanya saja ketika laki-laki tersebut akan memanjat pohon, datanglah seorang pengemis kepadanya. Lalu laki-laki tersebut memberikan segenggam gandum kepada pengemis tersebut. Setelah itu, ketika ia akan memanjat lagi, kami sudah bergegas untuk meraih kakinya dan menjatuhkannya dari pohon tersebut. Saat itu Allah mengutus dua malaikat, yang mana satu malaikat menarik leherku dan melemparkanku sampai ke tempat terbitnya matahari. Kemudian satu malaikat lagi meraih leher sahabatku dan melemparkan sahabatku sampai ke tempat terbenamnya matahari. Demikianlah kisah yang terdapat dalam kitab Durratun Nasihin, betapa sedekah dapat menjadi penyebab seseorang dihindarkannya dari mara bahaya. Sementara yang disedekahkannya itu adalah barang halal, namun jika yang disedekahkannya adalah barang haram, maka akan berbuah celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya di dalam neraka terdapat rumah yang disebut Baitul Huzni, yaitu rumah kesusahan, yang mana di dalamnya terdapat orang-orang yang bersedekah dengan barang haram. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan, yang mana jika kita melakukan kebaikan, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Sesuai yang diriwayatkan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala'i ahwanuha al-juzzamu wal barasu. Yang artinya, sedekah itu dapat mencegah 70 macam dari macam-macam bahaya. Yang paling ringan adalah penyakit lepra dan kusta. Hadirin, apakah kalian tahu apakah itu penyakit lepra dan kusta? Yang mana penyakit tersebut adalah penyakit yang paling sulit untuk disembuhkan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sedekah inilah yang menjadi sebab dan wasilah seseorang dihindarkannya dari mara bahaya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya pamit undur diri, izinkanlah saya untuk berpantun lagi. Laporkan pada Pak Camat jika terjadi kejanggalan. Jika hadirin ingin selamat, maka sedekah jangan ditinggalkan.
benar datangnya dari ilahi Rabbi dan salah datangnya dari diri saya sendiri. Yang benar tolong dimanfaat dan yang salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.